Saya mulai sesi tanya jawab yang pertama, itu 3 penanya. Langsung saja ke Abigail terlebih dahulu. Nah, di situ mungkin Kak Abigail ini bisa menanyakan langsung kepada Kak Nurmala gitu. Oke, Kak Abi bisa ditanyakan tentang penelitian ini. Wah, mungkin Kak Abi kayaknya agak sulit sinyalnya. Mungkin langsung saja ke pertanyaan yang kedua itu dari Kak Maslatul Wardani. Kepada Kak Maslatul Wardani, dipersilakan Kak perkenalkan diri terlebih dahulu, dari institusi mana, dan pertanyaannya itu apa Kak? Tes. Iya, Kedengaran nggak? kedengaran Kak? Oke. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya Wardani dari Universitas Muhammadiyah semester 5, peminatan IPT. Saya mau nanya Kak, saya kan belum PBL ya, belum melaksanakan PBL. Nah, yang saya mau tanyakan, ketika kita sedang menjalankan penelitian, terus di pertengahan semisal tuh terjadi permasalahan gitu Kak. Nah, apakah kita akan mengulang penelitian tersebut mulai dari awal atau enggak kita cuma mengevaluasi hasil dari kesalahan itu kemudian kita lanjutkan gitu Kak. Terima kasih Kak. Mohon dijawab. Oke, kepada Kak Nurmala mungkin bisa langsung saja jawab Kak. Ya, tadi dengan Wardani ya. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Nah, sebelum saya jawab, boleh diceritakan lagi nggak? Maksudnya contoh kesalahannya itu pada saat pengambilan datanya kah? Jadi udah di lapangan ataukah pada saat apa gitu? Boleh dijelaskan lagi gitu. Halo? Ya. Iya, maksudnya tadi boleh apakah diperjelas kesalahan, kan tadi katanya PBL gitu ya. Terus kesalahannya tuh maksudnya pada saat di tengah jalan, kita udah bikin proposal, ini udah jalan gitu, ataukah di step apa misalnya kesalahannya? Ya, ketika kita sudah jalan, kita itu sudah melaksanakan. Ketika udah pengambilan data ya. Udah ngolah juga, tapi ternyata bisa dicontohkan misalnya kesalahannya seperti apa? Bagaimana? Mana? Misalnya kita lagi pengambilan data nih Kak. Nah, kemudian kita udah nyampe setengahnya nih. Iya. Nah, terus di tengah jalan itu kita mengalami kayak kesalahan gitu Kak. Contohnya kesalahan di apa yang dipikirkan? Misalnya apakah dirasa ternyata kuesionernya kok nggak menjawab pertanyaan atau apa gitu? Contoh-contoh biar nanti bisa spesifik jawabannya. Oh iya, itu Kak. Misal tuh respondennya kurang menjawab kuesioner kita, terus kurang berpartisipasinya juga gitu. Jadi kayak gitu. Nah, nah, kesalahan pada saat kita pengambilan data, misalnya ini kuanti mungkin kali ya gitu. Kita kalau kuanti itu kan respondennya sangat banyak. Kalau kita pakai Slovin aja itu udah rentang 350 ke atas sampai 450-an, itu banyak gitu. Nah, ternyata misalnya dalam suatu daerah yang kita ambil gitu, tiba-tiba misalnya pertama respondennya tiba-tiba udah dapat setengah, tapi setengahnya gitu misalnya tiba-tiba ada pergi kemana, atau misalnya dia udah nggak terlalu, udah males gitu misalnya, atau karena permasalahan apa ya, biasanya tuh kan respon suatu masyarakat kalau kita teliti itu bisa dipengaruhi orang lain gitu, misalnya aku kemarin dikasih kok yang situ nggak dikasih, terus akhirnya gara-gara pengaruh itu kita nggak bisa mendapatkan data gitu misalnya ya. Nah, atau misalnya pertanyaan kita nggak menjawab
kok kayaknya nggak menjawab atau memang respondennya nggak mau. Nah, makanya di awal saya tekankan tadi kan pada saat perencanaan. Jadi pada saat perencanaan, kalau bisa kita udah tahu respondennya di sana seperti apa. Kalau memungkinkan, kita turun nih ke sana nanya ke nanya ke pihak-pihak terkait gitu, misalnya kalau misal di desa nanya ke kepala desa, kalau misalnya dalam lingkup puskesmas nanya ke puskesmas, kondisinya seperti apa nih masyarakat di sini, sukanya ditanyainnya pada pagi hari, adanya pagi hari, siang hari atau malam hari misalnya. Jadi karakteristik itu yang harus kita pelajari sebelum kita turun. Nah itu jadi biar kita ketika turun kita udah tahu nih kalau masyarakatnya ABCDE, kita harus pada pengambilan data kita harus XYZ gitu. Nah, tapi gimana Kak kalau misalnya kita nggak bisa turun nih gitu karena kondisinya jauh, kita nggak bisa menjangkau kalau harus turun, nggak punya dana misalnya. Ya kita bisa menggunakan telepon untuk menanyakan, minimal kita tahu gambaran dari masyarakatnya. Jadi kayak gitu. Tapi kalau kita udah pada saat pengambilan data udah jreng gitu misalnya, aduh gimana nih kita udah dapat setengah, mau gimana ya? Kalau dalam penelitian kuanti, kalau kita nggak bisa muni sampel itu ketika kita melakukan uji itu nggak apa ya, maksudnya error sebenarnya kalau misalnya 400 terus kita cuma dapat 200 itu bakal akhirnya kita mendekati yang benar itu kayak agak susah gitu, maksudnya tingkat errornya bakal lebih tinggi kayak gitu. Nah tapi bisa juga kalau emang benar-benar mentok nggak ada solusi macam-macam, kita bisa berhenti, tapi dengan syarat pada akhirnya ya errornya sampelnya itu bukan lagi menjadi sampel yang misalnya 0,5 gitu, jadi besar lagi 0,1 di bawahnya 0,1 gitu misalnya, jadi lebih besar tingkat errornya, tapi karena kondisinya kayak gitu. Nah tapi kalau misalnya kondisinya terkait respon masyarakatnya, maka kita bisa meminta tolong gitu ke orang-orang yang ada di lokasi di sana, yang sekiranya kalau kita minta tolong ke mereka, mereka mau mendengarkan kayak gitu. Jadi kayak gitu sih. Intinya kalau emang nggak bisa banget ya, Dek, itu nggak bisa banget, udah stuck, gimana nih gitu. Kan nggak mungkin memulai lagi tuh prosesnya udah panjang misalnya ya. Dengan 200 itu kita agak bukan manipulasi ya, modifikasi perhitungan sampel gitu. Kan perhitungan sampel ada banyak gitu, pilihannya ada banyak, cari yang sesuai lagi gitu. Kalau enggak ya memang errornya kita perbesar gitu, standar errornya gitu. Jadi gitu sih. Apakah Wardani bagaimana? Apakah kira-kira gimana Kak Wardani? Ya Kak, terima kasih untuk jawabannya. Terus Kak, misal ya? kita udah menginput data ya, terus setelah kita menginput data itu hasilnya itu gimana ya, nggak sesuai gitu Kak. Nggak bisa menjawab hipotesis ya, misal contoh kadang-kadang ada kayak gitu kan, misalnya kita mau uji pengaruh contoh lagi ngomong tadi tuh pengaruh ya pernikahan usia dini terhadap apa gitu misalnya, terus ternyata ketika kita input loh kok dianalisis, aduh ini hipotesisnya ternyata kita nggak bisa hipotesis yang pengaruh yang seperti penelitian lain misalnya. Nah terus itu jangan sampai karena kayak gitu kita coba memanipulasi jawabannya, oh kayaknya tadi kalau dia jawabannya tidak diganti iya, gitu nggak boleh ya. Nah kalau memang kayak gitu maka kita coba evaluasi biar kita tahu nih kalau kita mau menyelesaikan studi ini sampai pelaporan, kita tahu, kita punya judgement bahwa dalam penelitian yang saya lakukan intinya hasilnya tidak berpengaruh misalnya karena ABCDE, tetapi penelitian yang lain berpengaruh. Nah, disebutkan aja dimungkinkan karena ada bias atau kesalahan ABCDE kayak gitu. Jadi bisa kayak gitu. Intinya jangan sampai kalau ternyata enggak, walaupun kita mahasiswa itu bukan dididik untuk harus bisa mengeluarkan teori atau harus bisa benar. Yang penting kan kalau di skripsi itu kita tahu ada masalah, kita tahu prosedur untuk menyelesaikan masalah itu melalui penelitian, itu yang diharapkan sebenarnya. Bukan berarti kalau hasilnya nggak sesuai dengan hipotesis, lantas
waduh harus kita rubah sampai sesuai dengan hipotesis yang ada di penelitian lainnya. Nggak kayak gitu juga gitu. Kalau emang nggak dievaluasi dulu gitu, bagaimana apanya sih yang salah gitu, kok bisa sampai kayak gini hasilnya, atau kita salah nggak mau validitas pertanyaan dulu sehingga ada pertanyaan-pertanyaan yang kurang sesuai misalnya, atau bagaimana, atau respondennya yang kurang, yang salah masih atau apa gitu. Jadi judgement-nya kita dapat di akhir gitu. Gitu ya. Terima kasih Jangan banyak. sampai manipulasi ya demi mendapatkan hasil yang sesuai kita inginkan. Siap, Kak. Terima kasih, Kak. Oke, gimana Kak Warna nih? Sudah terjawab semua? Sudah, Kak. Oh, sudah. Oke, langsung saja pertanyaan selanjutnya itu dari Kak Ulia Jahra. Mungkin kepada Kak Ulia Jahra bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu dan berasal dari institusi mana gitu Kak. Dan baru pertanyaannya. Mungkin langsung saja kepada Kak Uli. Persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kedengaran nggak, Kak? Kedengaran, Kedengaran, jelas kok. Iya. Perkenalkan, nama saya Ulia Zahra. Saya dari Stikes 11 April Sumedang. Yang saya ingin tanyakan gini, Kak. Di kampus saya adalah mahasiswa tingkat akhir di semester 7 dan tahun depan insya Allah didoakan ya untuk skripsi biar bisa lancar. Nah, gini Kak, yang saya bingung. Di kampus saya itu, pengalaman-pengalaman sebelumnya bahwa skripsi itu lebih bukan dipandu, jadi kayak lebih dituntun sama dosen. Jadi dosennya itu menentukan dari awal, dari judul sampai hasil skripsinya itu jadi gitu. Nah, yang saya ingin tanyakan, kalau misalnya kita berpendirian teguh, misalnya kita ada di jalur kita sendiri dan bukan tidak respon, artinya ya tetap teguh dalam pendirian sendiri untuk meneliti apa yang kita inginkan, kan kadang-kadang itu yang menjadi hambatan kita untuk menyelesaikan skripsi. Yang benar itu kita harus bagaimana gitu Kak untuk menghadapi situasi seperti itu? Ya, langsung dijawab kan ya, Rif? Iya, Ulia. Iya, Kak, langsung dijawab, Kak. Jadi memang ada kategori dosen pembimbing yang dia itu bahkan udah menyiapkan tuh judul-judul gitu, dan judul-judul pokoknya kamu tinggal mengikuti saya gitu, ABCDE gitu misalnya. Nah, sementara mungkin kita pengen nih boleh jadi kita memiliki dari awal kita udah punya judul sendiri misalnya, atau memiliki topik penelitian sendiri misalnya, atau setelah oke deh boleh deh Pak judulnya atau Bu gitu, tapi dalam setelahnya aku kayaknya variabel yang aku teliti kayaknya mau yang ABCDE nggak sesuai dengan dosennya. Nah, menurut saya dosen itu tidak akan sampai mengekang banget kamu harus ABCDE, asalkan kalau misalnya kita mau berubah dari yang diminta dosen, kita punya kita udah punya dasar pertimbangan yang udah kita cari macam-macam. Jadi pertimbangan kita tidak misalnya berpendirian teguh, jadi sebenarnya bukan berpendirian teguh gitu sih, maksudnya mempertahankan keinginan kita untuk meneliti yang berbeda dari yang disarankan dosen, itu asalkan kita punya dasar, judgement kita ada dasarnya, nggak cuma dasar masalah atau fakta yang ada di lapangan, tapi teorinya ada, terus kita udah bikin peta konsep macam-macam. Menurutku nggak akan dosen itu melarang gitu, menurutku kayak gitu. Itu kejadiannya. Kemungkinan ini aku nggak tahu ya Dek ya, kejadian di Stikes di sana. Kemungkinan ditolaknya usulan dari kita itu mungkin karena kita udah menolak duluan, mengajukan pendapat, tapi kita nggak kuat gitu. Kenapa kita tidak, Pak, boleh nggak ganti? Tapi kenapa kamu ganti? Misalnya kita nggak bisa ngejawab dosennya. Jadi wajar kalau misalnya dosennya nggak menerima itu gitu. Jadi seperti itu gitu. Bukan berarti dosen itu pada akhirnya membuat kita harus mengikuti beliau, kecuali misalnya memang beliau pengen kita lebih enak, jadi ikuti aja alurnya. Ada yang memang kayak gitu. Ini ada juga salah satu hal yang pada akhirnya saya sendiri, pengalamanku, saya sendiri yang tidak berpegang teguh pada penelitian yang harus saya lakukan. Jadi waktu kuliah saya ingin meneliti, jadi penelitian saya itu case control, kata dosen saya itu sampai setahun. Saya nggak bisa nih setahun, karena saya harus lulus cepat dalam waktu sebulan, karena mau ikut pencerahan Nusantara. Jadi akhirnya dosen menyarankan, kamu pakai biostat murni gitu. Nah, itu bisa juga. Saya akhirnya kan nggak berpegang teguh kan pada penelitian yang saya inginkan, tapi saya melihat bahwa
hal saya tidak bisa melakukan ABCDE sehingga akhirnya saya mengganti semuanya ke C gitu, itu bisa dilakukan. Yang penting sebenarnya semuanya tuh punya alasan yang bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah karena ini ilmiah kan forum kegiatannya gitu. Gimana Jadi Kak gitu Uli? ya Ulia gitu. Halo Kak, Kak Uli gimana? Iya, ya Ada. udah makasih. Gitu ya. Iya, iya. Tadi Kak Abigail udah bisa masuk lagi atau gimana ya? Kayaknya belum masuk lagi deh. Mungkin ini aja kita ganti penanyanya yaitu dari Kak Yosali. Nah, mungkin kepada Kak Yosali bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu dan dari institusi mana, baru pertanyaannya itu apa Kak? Nah, mungkin kepada Kak Yosali dipersilakan. Mana? Halo Kak Yosali. Halo Kak. Atau lagi nggak di tempat ya? Iya, kayaknya. Mungkin langsung ganti aja kali ya kayak karena kayak Salinya nggak ada tanggapan. Kita langsung ganti Kak Sri Nur Anggra ini. Kayaknya sinyalnya di Kak. Oh, sinyalnya nggak kurang. Mungkin bisa diketik aja Kak. Kalau misalkan sinyalnya agak kurang, jadi nanti saya bantu untuk bacakan pertanyaan Kakak gitu. Apa tadi kayaknya sudah deh di atas. Nah, ini Kak, saya mau nanya nih Kak, kata Kak Yosali, kalau lebih baik penelitian kualitatif atau kuantitatif Kak? Nah, terus apa bedanya penelitian sistematik review dan literatur review gitu Kak? Mungkin itu Kak pertanyaannya Kak. Ya, jadi yang pertama, lebih baik mana penelitian kuali sama penelitian kuantitatif. Ini nggak ada yang lebih baik atau kurang baik, ya tergantung kita masalah bukan menjawab gitu misalnya. Jadi seperti itu. Nah, tetapi menurut saya pribadi, saya cenderung kan? Halo? Halo Kak, tadi suaranya sempat nggak jelas. Ya, jadi nggak ada yang lebih baik atau lebih buruk, tergantung masalah kita apa gitu. Jadi masalahnya kalau memang masalahnya itu lebih baik di kuali ya kuali, kalau emang itu sesuai dengan kuanti ya kuanti, tergantung gitu. Nah, tetapi biasanya saya bukan lebih suka sih, tapi selama saya menjadi peneliti di CISD itu metode mix method antara kuali dan kuanti itu yang saya lakukan, karena misalnya ada kuanti nih, tapi saya butuh eksplorasi terhadap sesuatu hal yang itu nggak bisa ditanyakan di kuanti, karena kalau kuanti itu kan udah ada pilihannya kan ABCDE terbatas, apalagi nanya kepuasan. Misalnya kita ada survei kepuasan masyarakat atau pasien terhadap pelayanan di puskesmas, itu kan sudah pakem ya, puas nggak puas, kurang puas gitu. Nah, tapi kita pengen tahu, sebenarnya pengen dari kepuasan yang sudah ditanyakan tadi, ada hal lain nggak? Misalnya masih pengen menggali, kira-kira nanti bakal datang lagi nggak? Kalau iya, apa yang disukai, apa yang nggak disukai dari puskesmas, misal. Nah, itu kan dari kuanti ditambah lagi dengan kuali di bawahnya. Nah, itu kuali ini tujuannya memperkuat apa yang kita dapatkan di kuanti gitu. Jadi mix method itu bisa digunakan jika kita mampu, tenaganya kita lebih banyak atau waktu kita lebih banyak gitu. Jadi lagi-lagi ya pakai kuali atau kuanti tergantung permasalahan kita, situasi yang kita punya gitu. Kemampuan kita juga. Kalau misalnya kita yakin bahwa kita kuali itu kita bisa menggali
memang kita yakin dengan diri kita bisa menggali, nanti kita di analisisnya kita bisa gitu, yakin gitu pokoknya. Ya nggak apa-apa, karena kalau kuali itu kan respondennya nggak banyak, yang penting kita dalam, bahkan 1 atau 2 responden udah selesai gitu. Jadi tergantung ya. Terus masalah penelitian systematic review dan literatur review. Jadi sebenarnya keduanya itu bisa saling saling melengkapi ya gitu. Cuman perbedaannya itu pada prosedurnya aja. Kalau literatur review itu biasanya juga mengarah ke kayak meta analisis. Jadi ada banyak literatur. Nah, dari situ misalnya kita pengen tahu faktor yang mempengaruhi tingginya kematian ibu gitu. Jadi kita nyari sampai 50 literatur, kita kaji, kita lihat gitu penyebabnya apa aja di situ. Nah, kita kelompokkan pada hasilnya di penelitian A apa, hasilnya di penelitian B apa, sampai kita jajarin semuanya, terus padanya kita bisa ketemu gitu. Jadi kayak gitu sih. Gimana, Kak Yosali? Udah terjawab semua, Kak? Cuman nanti gini ya, terkait penelitian systematic review dan literatur review itu kayak agak beda sendiri. Jadi kalau mau dibahas menarik sih, karena penelitian yang systematic review dan literatur review itu kita nggak pakai turun lapangan gitu loh. Tapi tantangannya kita harus menemukan penelitian yang banyak, yang kredibel gitu. Terus kita menganalisis dari itu semua. Bisa cepet sih, teman saya aja yang kuliah menggunakan itu lulus lebih cepat gitu. Cuman ya memang harus menemukan lebih banyak. Dan ini menarik sih, karena kalau keduanya digabung itu bisa jadi bagus gitu, dari systematic review kemudian ditambah literatur review atau meta analisis gitu. Itu satu kesatuan lanjutan gitu. Jadi lebih enak gitu. Oke, gimana Kak Yosali? Mungkin sudah pas atau belum nih, Kak? Kayaknya sudah deh. Langsung saja kita buka sesi tanya jawab yang kedua. Tapi saya ingatkan kembali kepada teman-teman yang belum memfollow akun IG kita, silakan memfollow akun IG kita, yaitu di @jagopreventif ya. Sekali lagi di @jagopreventif.